pada pukul 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pak Ganjar itu sudah pantas belum sih menjadi Presiden RI berikutnya dengan melihat riwayat kegagalannya? Dan pernyataan Ganjar Pranowo yang sangat menolak mengenai adanya tenaga kerja asing. Jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Ganjar Pranowo diumumkan sebagai calon presiden tahun 2024 oleh PDIP. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Diketahui bahwa Ibu Megawati tidak langsung begitu saja mengusung nama Ganjar. Usul punya usul, Ibu Megawati melakukan tindak laku spiritual sebelum akhirnya mengusung nama Ganjar. Lalu, adakah tujuan ataupun teori konspirasi di baliknya? Mari kita simak di film berikut ini. Tanda tangan mulu, konsol lagi. Apa sih? Bapak, minta waktu bentar nggak Kak? Bentar. Apa sih? Bentar aja Kak. Bisa. Kak. Oke. Gimana? Alasan kita harus dukung Ganjar apa sih Kak? Ya dukung lah, karena selama 9 tahun dia menjabat sebagai anggota legislatif ataupun selama dia menjabat sebagai gubernur dari 2018 sampai 2023 ataupun 2013 sampai 2018 itu cukup meyakinkan kita sebagai masyarakat untuk tetap memilih dia. Mana juga ada rekam jejaknya untuk membuat regulasi ataupun kebijakan yang bisa mengayomi masyarakat. Jadi kita sebagai mahasiswa, pantas gak sih dukung Ganjar? Menurut aku sendiri sih pantas ya, karena sesuai dengan background story dan juga pengalaman yang ada. Oke, makasih ya Kak atas waktunya. Oke. Kak. Oh ya. Boleh minta waktu bentar nggak Kak? Oh boleh. Menurut Kakak, bentuk kerja nyata Pak Ganjar di pandangan masyarakat kayak gimana sih? Kinerja Ganjar di mata masyarakat itu dibilang sangat cukup baik ya. Terlihat seperti diterapkannya penggunaan teknologi dalam mewujudkan kinerja dinas pekerjaan umum seperti itu sih. Jadi dengan adanya kerja nyata beliau itu sudah cukup membuat masyarakat yakin demi menjadi Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Kalau sudah terbilang cukup untuk meyakinkan masyarakat, bisa dilihat saja saat pembangunan infrastruktur di tol Demak itu sudah mewujudkan bahwa kinerja Ganjar itu sudah baik. Kamu nih udah kan? Oh udah Kak, udah. Oh ya, kamu nih nggak bawa tidur saya aja. Makasih Kak. Oh ya. Saya Dedi Kurniasih Putra, Direktur Eksekutif Pusat Demokrasi dan Studi Politik. Jadi gini, posisi Megawati adalah sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ya, sebenarnya memang betul posisi Megawati akan memberi pengaruh pada pemerintahan Ganjar itu sendiri, seperti halnya pada masa pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin sekarang. Nah, hal ini dicerminkan dengan Megawati terang-terangan untuk meminta jatah menteri kepada pemerintahan Jokowi, yang mana pada saat ini ada 4 posisi menteri yang diwakilkan oleh PDIP di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2. Loh, boleh dong. Soal beban politik Pak Jokowi itu sudah berlangsung semenjak 5 tahun yang lalu, di mana Jokowi hanya menjadi petugas partai. Megawati dianggap mempunyai 2 hal yang dirasa penting. Yang pertama adalah dia adalah Ketua Umum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Yang kedua adalah dia turut berperan dan berkontribusi besar untuk pemenang Jokowi di pemilu 2019 yang lalu. Nah, bayang-bayang Megawati ini juga tampak jelas dari pernyataan Jokowi yang mengaku bakal menyanggupi permintaannya untuk memberikan jatah menteri kepada... Sebentar ya. Halo. Oh ya. Udah lobbying kemarin malam? Pak itu karena dirasa keputusannya udah final jadi nggak perlu lagi. Oke, siap, baik. Selamat siang. Maaf ya, jadi melanjutkan yang tadi, keputusan pembagian kekuasaan itu harus tunduk kepada Megawati, yang mana Jokowi pun mengkonfirmasi hal ini bahwa PDIP dijanjikan untuk mendapatkan porsi sesuai dengan permintaan dari Ibu Megawati itu sendiri. Ya, mau bagaimanapun kita selalu melihat politik dari berbagai sisi, tapi sisi positifnya adalah keuntungan yang akan diterima Jokowi dengan posisi Megawati yang sebagai Ketua Umum Parpol. Salah satunya Jokowi bisa mengambil atau mengkonsolidasikan antar parpol melalui Ibu Megawati itu sendiri. Contohnya adalah ketika pemilu 2019
Ibu Megawati mengkonsolidasikan situasi pada waktu itu dengan Bapak Prabowo Subianto yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Ini merupakan hal yang di luar wajar atau di luar nalar karena pada waktu itu Jokowi dan Pak Prabowo itu sendiri merupakan rival yang bertarung pada Pilpres 2019. Nah, meskipun mereka tidak bergabung dalam satu koalisi, tapi setidaknya mereka mendukung dalam kebijakan antar parlemen, yang dimana tawar-menawar ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain karena kedekatan Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu sendiri. Halo Sobat Banteng, perkenalkan nama saya Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Kebijakan luar negeri Indonesia itu kan bebas aktif kan, yang mana sudah tercermin pada Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1995 yang mana menghasilkan adanya Dasar Bandung. Nah, seperti yang kita tahu, kebijakan luar negeri Jokowi ini kan memang masih sangat relevan dengan adanya Dasar Bandung itu tersebut. Nah, atas dasar itu, visi-misi dari Jokowi ini akan menjadi visi-misi berkelanjutan bagi Capres Ganjar Pranowo itu sendiri. Kemudian pada saat Bapak Presiden ini bertemu dengan Kanselir Jerman, beliau ini menegaskan bahwasanya tidak boleh ada satu tokoh politik pun atau pemimpin politik di Republik ini yang mana membuat keputusan kebijakan luar negeri dan juga proposal perdamaian yang mana dengan sengaja menghapuskan adanya hakikat politik, yaitu bebas dan juga aktif. Karena geopolitik ini akan menjadi suatu variabel yang penting guna memajukan masa depan bangsa Indonesia, terutama di bidang pertahanan. Nah, maka dari itu visi misi dari Ganjar Pranowo selaku calon presiden ini akan selalu mengedepankan terkait pemikiran geopolitik Soekarno dan juga relevansinya pada saat memimpin seperti teritorial, demografi, geografi, pertahanan, perdamaian dan juga politik. Nah, jadi dapat dikatakan bahwasanya kebijakan luar negeri Ganjar Pranowo ini akan terlihat pada saat diplomasi luar negeri dan juga diplomasi pertahanan ini saling menyatu dan akan menjadikan bangsa Indonesia ini semakin kuat ke depannya. Begitu. Perkenalkan, saya Karim Wibowo sebagai pakar politik Indonesia Public Institute. Menurut saya Ganjar Pranowo nanti akan menjadi suksesor dari Presiden Joko Widodo. Nah, bisa dilihat ketika kebijakan Joko Widodo ini, misalnya di sektor pertanian sektor pertanian itu dia kan sudah pasti berdampak ke ekonomi masyarakat. Nah, hal tersebutlah yang akan diambil oleh Ganjar Pranowo. Momen Indonesia Emas 2045 juga akan dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo yang sudah fondasinya sudah dibuat oleh Joko Widodo. Konsistensi Ganjar waktu dalam jabatan selama dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah itu merupakan suatu revolusi birokrasi, dan hal tersebut juga berpengaruh baik gitu. Misalnya ketika ada dalam jabatan orang-orang yang berkeahlian dan berintegritas bisa memasuki jabatan tersebut sesuai dengan keahlian dan integritas mereka gitu. Saya rasa hal tersebut juga merupakan mekanisme yang bagus gitu. Ketika adanya dalam jabatan ini orang-orang yang seperti yang ada disogokkan atau titipan sebagai orang-orang yang menginginkan jabatan tersebut itu tidak ada gitu, dan ini merupakan suatu revolusi sih menurut saya. Boleh interupsi sebentar nggak? Boleh. Menurut kakak Pak Ganjar itu sudah pantas belum sih menjadi presiden RI berikutnya dengan melihat riwayat kegagalannya? Belum siap. Saya kira belum siap Pak Ganjar menjadi presiden 2024 nanti. Oke, menurut kakak Pak Ganjar itu bermain politik identitas untuk pencitraannya atau tidak? Sejauh pendek pengetahuan saya sih enggak ya, untuk Pak Ganjar nggak bermain politik identitas kalau sejauh yang saya tahu. Tetapi yang namanya calon presiden mah ya tetap sah-sah aja sih untuk melakukan pencitraan ataupun ya, branding diri dan sebagainya untuk menarik massa gitu. Tempo hari yang lalu, media sosial digegerkan dengan pernyataan Ganjar Pranowo yang sangat menohok mengenai adanya tenaga kerja asing Cina di Indonesia. Sekarang saya ingin mewawancarai salah satu mahasiswa FISIP Universitas Diponegoro mengenai hal tersebut. Halo Kak, boleh minta waktu dan tempatnya sebentar? Oke. Ya. Pertama-tama Kak, saya mau tanya, apakah Kakak tahu siapa itu Ganjar Pranowo? Tahu dong Pak Ganjar, kan dia sebelumnya adalah Gubernur Jawa Tengah. Pendapat aku tentang hal ini itu tenaga kerja Cina ini memiliki etos kerja yang tinggi ya, kedisiplinan yang tinggi, terus juga mempunyai hal yang produktivitasnya juga tinggi, gitu sih. Nah selain itu juga menurut aku di sini sangat disayangkan adanya TKA Cina ini karena tidak dimanfaatkan baik di Indonesia, kayak gitu. Menurut Mas,
gimana sih pandangan Mas kalau misalnya Ganjar ini nanti jadi presiden di 2024? Ya. Gimana sih nanti kebijakan luar negerinya kalau menurut Masnya? Gimana? Oh, Bapak Ganjar ya. Ya. Ya memang nih Indonesia lagi mendekati tahun politik ya Mas ya. Bapak Ganjar selama beliau menjabat 2 periode di Gubernur Jawa Tengah, yang saya sorot itu mungkin pertama ada infrastruktur Mas. Kalau kebijakan luar negeri ya, karena infrastruktur ya nggak jauh-jauh dari Bapak Jokowi, pasti akan melanjutkan program-program dari Bapak Jokowi, infrastruktur di Indonesia. Kemudian kedua ada pendidikan sih Mas kalau menurut saya, karena dari kampanye-kampanye beliau akan memajukan pendidikan Indonesia gitu. Pasti ada kaitannya mungkin dengan kebijakan luar negeri yang akan diusung oleh beliau. Mungkin yang terakhir kesehatan Mas kalau menurut saya. Kesehatan di Indonesia mungkin SDM-nya masih sangat kurang. Beliau juga kalau saya nggak salah pernah meng-highlight akan memajukan kesehatan Indonesia dengan sumber-sumber daya manusia SDM-nya terlebih dahulu yang akan dimajukannya. Baru fasilitas dan strategi-strategi yang sekiranya sangat maju lah menurut beliau. Begitu sih Mas kalau Bapak Ganjar menurut saya. Ya.